Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Mario silakan pimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, sebelum belajar Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah pegang tepung kanji? Halo. Saya. Oh, Mario pernah. Ya, Tepung kanji itu dia bentuknya bagaimana? Keras apa lunak? lunak, Lunak, halus atau kasar? halus. Halus ya. Ya, Tepung kanji itu biasanya dipakai untuk apa? Maria tahu nggak? belum. Belum ya. Ya, Tepung kanji itu biasanya dipakai untuk membuat bakso. untuk buat bakso. Membuat bakso dan untuk campuran masakan tertentu seperti sayur capcay. Iya. Nah, Maria tahu nggak tepung kanji asalnya dari mana? Asalnya Dari apa? Dibuat dari apa? dari Halo? Belum ya? Ya, Oke, hari ini kita akan belajar tentang salah satunya tepung kanji ya. Nah, tema besar kita hari ini adalah kegiatan di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini nanti, yang pertama, anak-anak akan mendengarkan bacaan. Lalu, anak-anak juga akan berhitung. berhitung. Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, anak-anak, kita mulai saja. Ibu akan membacakan cerita tentang lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Setiap hari Jumat di sekolah Oki diadakan Jumat bersih. Ada yang membersihkan halaman sekolah, ada juga yang menanam pohon jambu, mangga, pepaya, dan singkong. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah dibaca tadi, apa yang dilakukan Om Oki bersama teman-temannya? Membersihkan lingkungan sekolah. Bagus. Tumbuhan apa yang ditanam di sekolah, Oki? Tumbuhan Pohon apa tadi yang ditanam di sana? pohon Ayo yang keras. jati. Mana ada pohon jati? Masa ada pohon jati tadi? Yang banyak bijinya, buah yang banyak bijinya itu loh, yang biasanya dipakai jus. Buah apa? Pohon apa? Pohon apel. Kok apa? Pohon Ayo yang benar, tadi ibu nggak membaca pohon apel loh ya. Jambu. Pohon jambu. Terus pohon jambu, pohon ayo cepat waktunya. jambu, pohon pohon pepaya, Terus pohon Ma. mangga, Terus pohon apa lagi yang terakhir? Yang daunnya biasa dibuat sayur. Pohon apa? pohon singkong. Nah, nggak mendengarkan ya? Iya, nggak mendengarkan ya? Makan, Bu. Tolong didengar ya anak-anak supaya bisa menjawab ya. Iya, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Ayo cari tahu. Anak-anak, di sini ada 6 macam tanaman. Ibu meminta anak-anak untuk membaginya ke dalam kelompok tanaman yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Oke? Oke, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Yang pertama
bunga anggrek. Pertama apa? Bunga anggrek. Yang kedua pisang. Kedua apa? Pisang. Ketiga kacang hijau. Apa? Kacang hijau. Yang keempat pohon beringin. Apa yang keempat? Pohon beringin. Yang kelima bunga mawar. Apa lima? Bunga mawar. Yang keenam jagung. Apa yang keenam? Jagung. Oke. Silakan anak-anak bagi tanaman yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Mulai yang bisa dimakan dulu. Bilang, tanaman yang bisa dimakan adalah. Tanaman yang bisa dimakan adalah. Ayo, tanaman yang mana? Apa Jagung. dulu? Iya, bagus. Terus apa lagi? Jagung. Hmm? Tanaman. Tadi tanamannya ada bunga anggrek, pisang, kacang hijau, pohon beringin, bunga mawar. Selain jagung, apa lagi yang bisa dimakan? Apa lagi? Pisang. Terus apa lagi? Pisang. Yang apa? Apa? Yang sisa tinggal bunga anggrek, kacang hijau, atau pohon beringin. Yang mana lagi yang bisa dimakan? Kacang hijau. Kacang hijau. Masih ada atau habis? Habis. Oke. Jadi apa saja tadi yang bisa dimakan? Jagung, Ya, pisang, ya. sama kacang hijau. Oke. Terus sekarang menyebutkan tanaman yang tidak bisa dimakan. Bunga anggrek, Ya, bunga mawar, ya. pohon beringin. Bagus, betul. 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 Oke. Oke, anak-anak. Di hari ini Ibu juga punya contoh sayuran. Ya. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu minta. Oke, anak-anak, di sini ada beberapa macam sayuran. Ibu minta anak-anak meraba, ayo tangannya, meraba sayur-sayur ini dan disebutkan namanya. Apa itu? Ini Angkat. Apa itu? terong. Terong, betul? Betul. Ya, diletakkan. Ganti. Ini kacang panjang. Angkat. Betul? Betul. Iya, ditaruh. Ini satu lagi. Ini Apa itu? namanya Apa itu? Tahu enggak itu, Mbak? Ayo jangan lama-lama waktunya. Itu namanya buncis. buncis. Buncis, iya, letakkan. Iya, oke. Nah, berarti anak-anak banyak yang tahu ya sayur. Oke, anak-anak. Sekarang anak-anak mengamati ya. Setiap pagi Bu Hastati berbelanja di pasar. Bu Hastati berbelanja sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayuran di pasar sangat segar-segar. Banyak macam sayuran di pasar, yaitu sayur kangkung. Siapa yang pernah makan sayur kangkung? Saya. Sayur bayam. Pernah makan sayur bayam nggak? Pernah. Kacang panjang. Pernah makan sayur kacang panjang? Pernah, Bu. Kalau sawi? Pernah, Bu. Dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan cari tahu anak-anak. Ada berbagai macam sayuran di pasar. Sayuran banyak dibutuhkan manusia. Sayuran bagus untuk kesehatan kita. Ayo latihan. Dengarkan ya. Ini nanti anak-anak sambil belajar berhitung ya. Ya, Bu. Oke. Ibu
kita tolong kepada Risa untuk berbelanja. Ibu mencatat barang yang akan dibeli. Ibu memberi uang kepada Risa untuk membeli sayuran. Untuk mengetahui harga setiap jenis sayuran, ayo hitung bersama-sama. Harga satu ikat kangkung adalah Rp2.000. Berapa harga satu ikat kangkung? Rp2.000. Harga satu ikat sawi Rp1.000. Berapa harga satu ikat sawi? Rp1.000. Dan harga satu ikat kacang panjang Rp3.000. Berapa kacang panjang? Rp3.000. Ayo diingat-ingat lagi. Kangkung berapa tadi? Kangkung itu Berapa? Ayo, masa sudah lupa? Dua apa? Rp2.000. Nah, kalau sawi? Sawi Iya. Seribu apa? Rp1.000. Kalau kacang panjang? Kacang panjang Rp3.000. Oke, bagus. Oke, sekarang yang pertama soalnya, berapa jumlah jika Risa membeli satu ikat kangkung dan 2 ikat sawi? Oke, anak-anak berhitung ya. Ya. Di sini ada sedotan. Sedotan ini ibu umpamakan sebagai Uang uang. Nah, satu sedotan ini ibu umpamakan sebagai uang Rp1.000. Rp1.000. Oke anak-anak, tadi Risa akan membeli satu ikat kangkung dan 2 ikat sawi, ya kan? Iya, Bu. Ya, oke. Berarti gimana ngitungnya? Ambil dulu, berarti 1.000 ditambah satu ikat kangkung tadi berapa harganya? Rp2.000. 2.000. Oke, ambil Rp2.000. Ayo dihitung. 1.000. Iya. 2.000. Ayo, tadi disuruh ambil berapa? Disuruh ambil berapa? Ayo konsentrasi, 2.000. ayo konsentrasi. Rp2.000. Sudah taruh di sini, jangan dicampur lagi, Nak. Oke. Dan satu ikat sawi. Satu ikat sawi tadi harganya berapa? Rp1.000. 1.000. Ambil dari yang di sana 1.000. Uangnya 1.000. 1.000. Oke, stop. Tadi soalnya berapa jumlah kalau Risa membeli 2 ikat sawi dan 1 ikat kangkung? Oh ya, maaf ibu lupa. 2 ikat sawi berarti 1.000 terus ditambah 1.000. ambil lagi 1.000. Oke, sekarang dihitung berapa jumlahnya. Yang ini nggak usah disentuh lagi, nah yang sudah diambil tadi yang Dihitung. ayo dihitung. 1.000. 2.000. Iya, 3.000. iya, 4.000. iya. Berarti jumlah semuanya berapa? Jumlah semuanya itu Yang tadi sudah dihitung. 4.000. Pinter, tepuk tangan. Ya, sekarang masih ada soal lagi, ya. Iya, Bu. Oke. Risa mempunyai uang Rp6.000. Ya. Iya, Bu. Ya. Ini dari sedotan ini diambil diambil uang Rp6.000. Jadi berapa sedotan? Rp6.000. Iya, Rp6.000 tuh kalau pakai sedotan berapa sedotan? 6. Ya, ayo dihitung. 1.000. 2.000. Iya. 3.000. 4.000. Iya. 5.000. 6.000. Oke, bagus. Oke.
Dengar soalnya ya. Iya, Bu. Risa ingin membeli 1 ikat kangkung dan 1 ikat sawi. Yuk, 1 ikat kangkung. 1 ikat kangkung tadi harganya berapa? 1 ikat kangkung Iya, harganya berapa? 2.000 rupiah. Bagus. 1 ikat kangkung dan 1 ikat sawi. 1 ikat sawi berapa harganya? 1.000 rupiah. Iya, oke. Sekarang berarti lalu pertanyaannya, berapa sisa uang Risa? Ayo dikurangi dulu, dikurangi harga 1 ikat kangkung. Berarti 6.000 dikurangi berapa ribu? 6.000 dikurangi Ayo dikurangi harganya kangkung 1 ikat berapa tadi? 2? 2.000 rupiah. Iya, oke. 6.000 dikurang 2.000. Ayo. Nah, itu 6.000 sayang, dikurangi 2.000 berarti diambil 2.000, diambil 2. Oke, ayo. Yang di sana tidak usah diambil lagi. Nah, cukup Mario menghitung yang ada di sini. Iya, ini uangnya Risa tadi 6.000. Ayo, dikurangi 2. 2.000. Ayo. 1.000. 2.000. Disuruh kurang berapa tadi? 2. 2.000. Ayo konsentrasi. Ayo. Mau istirahat nggak? Mau pulang nggak? Mau, Bu. Oke, konsentrasi. Sudah? Sudah. Dikurangi lagi harga 1 ikat sawi. Harga 1 ikat sawi berapa? 1.000 rupiah. Apa? 1.000 rupiah. Nggak ada 1.000, nanti ditertawakan orang. Ayo. Berarti sisa itu diambil 1.000 rupiah. Oke. Ayo ambil 1.000 rupiah. 1.000. Nanti disuruh berapa? Oh ya, Mak. 1.000 berarti ngomongnya nadanya turun ya. 1.000 begitu ya. 1.000. Oke. Sekarang itu adalah sisa uangnya Risa. Dihitung sisa uang Risa ada berapa? 1.000. 2.000. 3.000. Iya. Berapa sisa uangnya Risa? 3.000 3.000 rupiah. Oke, tepuk tangan. Yeay. Pintar. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Di sini ada bacaan. Oni dan Oki, anak yang rajin. Mereka selalu membantu kedua orang tuanya. Oni membantu ibunya mengupas singkong. Oki membantu memberi makan hewan ternak. Mereka melakukan kegiatan mengupas singkong dan memberi makan hewan ternak setiap hari. Ayo cari tahu. Singkong banyak manfaatnya, mulai dari kulit serta daunnya. Ayo, daun singkong biasanya dipakai untuk apa ya? Untuk masak. Masak apa? Masak sayur. Untuk Untuk sayur. untuk sayur. Nah, kalau kulitnya itu bisa dipakai untuk makanan hewan, Mario. Bisa untuk dipakai untuk makanan hewan. Iya, contohnya seperti kambing. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Singkong juga dapat menghasilkan tepung. Nah, ini dia. Tadi tepung kanji, ingat gak? Ingat. Nah, jadi sekarang ibu tanya, tepung kanji dibuat dari apa? Dibuat dari Yang tadi kita bahas loh bacaannya. singkong. Pintar, tepuk tangan. Oke, lanjut. Tepung merupakan bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang memiliki sifat empuk atau lunak sehingga mudah dibentuk. Contohnya adalah sabun batang. Tahu sabun batang enggak? Sabun batang. Iya,
Iya, sabun batang. Iya. Itu sabun Sabun mandi. Kemudian lilin. Tahu lilin nggak? Pernah pegang lilin nggak? Hah? Belum pernah pegang lilin? Sudah pernah. Iya, lilin. Kemudian tanah liat. Lalu plastisin dan tepung. Pernah main plastisin? Pernah, Bu. Oke. Ikuti petunjuk cara mengambil tepung pada singkong. Jadi di sini ada langkah-langkah membuat tepung kanji Mario atau tepung singkong. Ya, Mario dengarkan ya. Iya, Bu. Yang pertama, singkong dikupas, kemudian digiling. Yang pertama singkong Kupas. kemudian Digiling. kemudian masukkan air ke dalam gilingan. Masukkan apa? Air ke dalam gilingan. Gilingan apa? Gilingan Apa yang tadi digiling? singkong. Iya, gilingan singkong, bagus. Kemudian singkong kemudian didiamkan selama 1 hari. Singkong didiamkan berapa lama? Selama 1 hari. Iya. Kemudian buang airnya dan kemudian ambil endapannya. Tahu endapan nggak ya? Belum. Itu apa itu endapan, Bu? Endapan itu seperti kalau kita membuat kopi, Mario. Mario pernah membuat kopi? Enggak pernah. Pernah meminum kopi? Enggak. Nah, endapan itu seperti kalau kita buat kopi atau buat teh. Mario pernah membuat teh? Pernah. Nah, tapi kalau yang Maria buat kan biasanya teh celup ya. Iya. Nah, Bu. kalau endapan itu adanya di teh seduh Teh seduh. atau teh daun yang pakai saring itu loh, Mario. Oh iya, Bu. Pernah raba nggak? Pernah. Nah, endapan itu begini. Misalnya kita bikin kopi, kemudian di dalam air itu ada seperti ampasnya. Oh, itu seperti ampasnya. Iya, atau bubuknya. Bubuknya itu yang kita ambil. Airnya kita Buat buang. Kalau singkong airnya kita buang. Kalau kopi airnya kita minum. Iya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Setelah itu jemur endapan sampai berubah seperti Tepung. tepung. Itu cara membuat tepung singkong. Oke. Nah, Mario, sebenarnya kita akan membuat kerajinan dari bahan lunak. Tapi karena kita tidak punya cetakan, maka kita mempelajari langkah-langkahnya saja ya. Iya, Bu. Oke. Mari kita membuat kerajinan boneka dari tepung singkong. Yang pertama, bahan dan alat itu ada tepung, plastik, cetakan, dan air. Atau bahan-bahan dan alatnya? Tepung, cetakan, Iya. plastik, dan air. Iya, karena kita tidak punya cetakan maka kita tidak bisa membuat. Minggu depan kalau sudah ada cetakan baru kita membuat ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian cara membuatnya, Mario. Yang pertama, campurkan tepung dengan air. Gimana pertama? Campurkan tepung ke dalam air. Tepung dengan air. Jadi bukan tepungnya dimasukin air, tapi airnya dituangkan ke tepung sedikit saja. Iya, aduk sampai tepung menyatu, tetapi tidak terlalu lembek. Berarti airnya Sedikit. pinter. Yang ketiga, kemudian tepung itu dibentuk. Tepungnya Bentuk. kemudian yang keempat, lapisi cetakan dengan plastik supaya mudah diambil. Yang keempat, lapisi apa? Lapisin cetakan dengan plastik supaya mudah diambil. Iya. Karena nanti kalau nggak ada plastiknya lengket, Mario. Yang kelima, bentuk adonan seperti boneka. Yang kelima, bentuk adonan seperti boneka. Iya, yang keenam, setelah terbentuk,
Dirapikan dengan cara diratakan dengan bantuan jari dan air sampai permukaan menjadi halus. Jadi setelah dibentuk boneka tadi dirapikan supaya halus. Dirapikan pakai jari dan air. Kemudian yang terakhir, keringkan di dalam ruangan agar tidak mudah pecah. Jadi setelah dibuat itu dijemur supaya tidak pecah. Ayo perhatikan supaya tidak pecah. Iya. Oke. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu sama Mario. Tumbuhan apa yang ada di sekitar rumah Mario? Ada nggak? Ada tanaman nggak di Wisma Bekasi 2? Ada. Tanaman apa? Banyak, ada tanaman itu apa? Jambu. Memangnya di Bekasi 2 ada pohon jambu? Nggak ada, Bu. Pohon cabai. Kemudian ada tanaman apa lagi? Tanaman Ini loh yang di depan teras ruang tamu Bekasi 2 tuh, yang di tembok-tembok tuh yang banyak-banyak tuh apa itu? Yang biasanya disiram kalau hari Jumat apa? Bunga. Kemudian ada tanaman pepaya. Sudah pernah pegang pohon pepaya Bekasi 2 belum? Sudah, Bu. Mosok. Sudah belum? Belum. Ya nanti ya kalau udah pulang ya. Iya, Bu. Oke. Tumbuhan apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan? Nah, tadi kan Mario sudah sebutkan pohon-pohon yang ada di Bekasi 2 itu ada bunga, ada cabai, ada pepaya. Yang bisa dipakai untuk makanan apa yang mana? Dari bunga, pepaya sama cabai, yang mana yang bisa digunakan sebagai makanan? Pepaya. Kalau cabai bisa nggak? Iya, bisa nggak? Ayo dijawab, waktunya. Nggak bisa. Cabai itu bisa diolah menjadi apa yang pedas? Jadi Sayur. Cabai. Menjadi Sambal. Iya, caranya begitu. Kalau dimakan mentah nggak bisa karena cabai itu bumbu. Oke. Lalu ini Mario, makanan apa yang dapat kamu buat dari tumbuhan yang kamu dapatkan? Pepaya itu bisa dibuat apa, Mario? Mario tahu nggak? Iya, apanya? Apa yang bisa dimakan? Buahnya, bunganya, batangnya, daunnya, apanya? Daunnya bisa dibuat apa? Bisa dibuat buat apa? Yang pahit-pahit itu loh yang kita sering makan kalau malam. Dibuat apa? Iya, daun kates itu dimasak. Dibuat apa, Nak? Buat sayur. Ayo konsentrasi. Daunnya bisa dibuat sayur. Bunga pepaya bisa dimakan apa enggak? Bunga pepaya? Iya. Bisa enggak? Bisa. Dibuat apa? Dibuat buah. Bunga pepaya bukan buah. Dibuat sayur. Nah, pepaya yang masih muda bisa dibuat sayur. Kemudian kalau buah pepaya yang sudah matang dibuat apa?
dibuat Apa? Hah? dibuat Kalau buah pepaya Mario biasanya diapakan kalau di asrama? pot pot Dipotong, dimakan sebagai apa? Sebagai lauk, apa sebagai sayur, apa sebagai buah? sebagai buah. Sebagai buah, bagus. Oke, Mario, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, tadi apa saja yang dipelajari oleh Mario? Pelajarannya itu Ayo ingat gak? Ya. menyebutkan Mm-mm. nama yang menyebutkan tumbuh-tumbuhan Mm-mm. dan Tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan dan nggak bisa dimakan. tidak bisa dimakan. Terus apa lagi tadi yang pakai sedotan? Uang, berhitung, Kemudian cara membuat boneka dari singkong. singkong apa tepung singkong? Dari tepung singkong. Dari tepung singkong. Oke anak-anak, sebelum anak-anak pulang, ibu punya tugas, ibu punya PR. Ya, Ya Bu. ibu punya PR. PR-nya adalah mencari tumbuhan yang bisa diolah jadi makanan di rumah kalian masing-masing. Jelas? Jelas Bu. Nanti tanyakan sama ibu-ibunya ya. Ya Bu. Oke. Ya anak-anak, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang anak-anak. Ya sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. Iya.